Selamat berjumpa kembali di mata kuliah apresiasi arsitektur. Berikut adalah tugas yang mengacu atau konteksnya adalah kritik arsitektur. Sebelum kalian mahasiswa melakukan penulisan kritik arsitektur atau nanti personal projectnya lebih ke apresiasi, sebaiknya kalian adik-adik mahasiswa melakukan pembelajaran terhadap tulisan-tulisan yang sudah dilakukan oleh beberapa orang. Ini saya masukkan ke dalam tugas identifikasi kritik arsitektur. Apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dipahami dulu tentang identifikasi? Kalau dalam bahasa Inggrisnya identify, lebih secara umum lebih mencoba menyerupai. Ada yang itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempersama-samakan, jadi menyerupai. Sebenarnya identifikasi adalah mencoba belajar dari apa yang sudah dilakukan, mencoba mengenali, atau kemudian kita mencoba mempersamakan cara berpikir dari seorang kritikus itu bagaimana. Itu yang mungkin menjadi pembelajaran, sebuah proses pembelajaran. Ada sebuah proses pembelajaran awalnya bisa menggunakan meniru, mencoba meniru, mengamati, atau kalau di istilah marketing itu ada yang ATM, amati, tiru, dan kemudian kalian modifikasi. Sehingga tugas ini kalian bisa kemudian kaitkan dengan tugas besarnya ketika kalian mencoba melakukan project personal. Nanti bahasan tentang itu akan kalian dapatkan setelah bahasan tentang ini. Jadi memahami kritik arsitektur tidak hanya sebuah tulisan. Pada materi penjelasan tentang jenis-jenis kritik arsitektur sudah dijabarkan jenis-jenisnya. Tapi aplikasinya dalam sebuah kenyataan di lapangan, medianya macam-macam. Ada yang media di pojok kiri itu medianya melalui YouTube. Kalian dengan mudah mendapatkan beberapa ulasan, beberapa kritik di dalam arsitektur. Medianya adalah YouTube. Yang kedua medianya adalah buku. Ini buku dari Imaji tentang Tropical Eco House. Jadi mengumpulkan atau melakukan identifikasi rumah yang kaitannya dengan tropical house. Atau dari Ars Daily atau media majalah online. Ketika kita membahas apresiasi, sempat juga terungkap ternyata Ars Daily itu lebih ke deskripsi atau narasi dari seorang arsitek terhadap karya-karyanya. Jadi kalau kalian lebih ngulas atau mendalami atau membongkar apa yang dipaparkan atau yang di-upload di Ars Daily, ternyata ada beberapa part dan beberapa bagian kaitannya dengan kritik. Salah satu contohnya ini, Patrick Schumacher actually makes a good point. Patrick Schumacher adalah kepala dari konsultan Sahadid. Jadi sekarang yang megang adalah Patrick Schumacher. Di tulisan ini membahas cara berpikir dari Patrick Schumacher tersebut. Ini kalau kalian lebih detail lagi di Ars Daily, tidak hanya narasi tentang project saja dari seorang arsitek, tapi ada beberapa tulisan kritikus arsitektur. Atau bisa juga menggunakan koran online.
arsitek newspaper itu bicara tentang kritik arsitektur juga, apa yang dilakukan seorang kritikus, jadi kritik terhadap kritik. Menarik juga kalau kalian lihat atau kalian lihat kembali bahasan tentang jenis-jenis kritik arsitektur, ada yang membahas itu, kritik terhadap kritik. Lalu secara teknis bagaimana? Secara teknis kalian akan lihat kembali jenis-jenis kritik arsitektur, ada kritik deskriptif, normatif, interpretif di video sebelumnya. Silakan kalian pelajari lagi atau kalian pahami lebih mendalam tentang jenis-jenis kritik. Lalu tahap pertama adalah kalian mencari 3 buah kritik arsitektur. Apakah tiga buah tersebut harus berupa tulisan? Tidak harus. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa terkadang kritik arsitektur disampaikan melalui YouTube. Ini ada beberapa contoh. Yang sebelah kiri tentang kritik karya Pak Eko Prawoto yang disampaikan di seminar IPLPI, bisa diakses secara online. Di tengah seperti contoh yang sebelumnya juga terkait dengan kritik arsitektur yang menggunakan media YouTube, dalam hal ini tentang Peter Sumter. Kalian bisa mengidentifikasi ini termasuk kritik apa, nanti kita lihat berikutnya. Atau seperti tadi juga disampaikan bisa berupa buku. Saran saya sebaiknya kalian juga mengkaitkan dengan proyek personal kalian nanti. Proyek personal kalian ingin membuat tulisan atau membuat baik apresiasi maupun kritik arsitektur yang seperti apa. Carilah pemahamannya melalui seperti tadi yang saya sampaikan, amati, tiru, dan modifikasi. Kalian mencoba mengamati dulu, mencoba memahami dulu apa yang sudah dilakukan orang. Di dalam proses desain ini tahapan studi presiden. Jadi 3 buah kritik arsitektur ini sebagai sarana kalian untuk melakukan atau memahami tulisan atau proyek kalian nanti. Jadi seperti itu. Tahap pertama cari 3. Kenapa 3? Supaya kalian bisa memahami lebih mendalam. Pak, apakah 3 boleh dari satu penulis atau satu ulasan? Jadi kalau kalian ingin mengumpulkan Peter Sumter semua, baik di YouTube, di tulisan atau di buku, mungkin seperti itu. Terserah. Jadi 3 buah kritik arsitektur ini terserah dari tujuan kalian nanti. Lalu dari tahap pertama setelah mencari, kemudian kalian coba identifikasi teknisnya. Judul kritiknya apa? Kalau di YouTube biasanya ada judul di bagian bawah, Peter Sumter interview, different kind of silence. Jadi itu judulnya. Kemudian siapa yang meliput, nanti di YouTube juga ada. Kalau di tulisan biasanya lebih mudah, atau di buku jelas. Terus hal apa yang dikritik. Jadi kalau contoh tadi Peter Sumter, ya tentang Peter Sumter. Jadi pemikiran atau perjalanan hidup dari Peter Sumter. Bisa bicara tentang rentang waktu, bisa bicara tentang proyek. Jadi kalau tadi sebagai contoh Peter Sumter, mungkin nanti yang di bagian awal hal yang dikritik atau objeknya adalah Peter Sumter, lalu disebutkan apakah karya-karyanya yang diulas, sebutkan karya-karyanya atau pemikirannya atau kedua-duanya. Identifikasi aja, identifikasi dulu apa yang telah dilakukan. Kalau di tulisan juga gitu, seperti tadi tulisan tentang Pak Eko Prawoto, berarti perjalanan hidup atau bahasannya adalah Pak Eko Prawoto, karya-karyanya bagaimana, dan kaitannya dengan pemikiran. Kembali lagi, kalian harus memahami
jenis-jenis kritik yang sudah disampaikan di materi sebelumnya. Itu tahap 2. Kalian mengidentifikasi data teknis, ya. Saya selalu mengatakan data teknis ini jadi awalan, karena data teknis ini yang kemudian coba Anda analisis. Dia termasuk kritik apa? Jadi jenis-jenis kritik seperti di materi sebelumnya ada kritik deskriptif, normatif, interpretif. Deskriptif sendiri ada 3 varian, yaitu defektif, dan di dalam defektif juga ada 3 subvarian, statis, dinamis, dan proses. Kemudian deskriptif biografi dan deskriptif kontekstual. Di dalam jenis kritik normatif juga ada 4 jenisnya, ada variannya: doktrin, sistematik, tipikal, ukuran atau standar. Bagaimana itu? Silakan kalian kembali lagi buka video tentang jenis-jenis kritik arsitektur. Lalu jenis yang ketiga adalah jenis interpretif. Di materi itu juga sudah disampaikan contoh-contohnya, jadi kalian bisa mengacu ke situ. Lalu setelah mengidentifikasi jenisnya, jenis kritiknya, kalian kemudian melihat bagaimana sih kritikus itu melakukan kritiknya. Itu kenapa data teknis tentang hal yang dikritik ini menjadi penting. Apa aja objeknya dan bagaimana mereka mengulas. Ini tidak harus mengutip secara penuh, dan sebaiknya tidak mengutip secara penuh dari tulisan atau dari video. Kalian bisa melakukan analisis mandiri. Jadi perkiraan kalian atau berdasarkan apa yang kalian baca atau kalian lihat, si kritikus ini melakukan apa sih? Kemudian dari objek tersebut apa yang dia bongkar, apa yang dia lakukan, bagaimana prosesnya. Ini menjadi penting bagian analisisnya. Analisis kritik ini menjadi penting karena ini akan menjadi panduan bagi kalian ketika melakukan proyek personal. Lalu seperti biasa, hasil identifikasi kritik ini disampaikan di Google Drive kalian, di folder kalian, dengan judul file identifikasi kritik. Formatnya jangan lupa pakai PDF supaya mempermudah dan tidak terlalu berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dari penjelasan tugas identifikasi kritik arsitektur. Pertanyaan dan komentar silakan melalui WA grup kelas, atau bagi teman-teman yang di luar bisa melakukan lewat chat di YouTube channel. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.